Selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan bahas kaidah-kaidah kebahasaan pada teks deskripsi, seperti kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, kata umum khusus, kalimat perincian, penggunaan kata dasar, kata depan, sinonim, dan majas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu memahami kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, siswa mampu menentukan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat perincian digunakan untuk mengonkretkan atau menjelaskan kata benda dan kata yang mengikutinya. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Ibuku dan baik dapat dirincikan dengan kalimat seperti dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut. Menolong semua orang, ramah dan tutur kata yang lembut memperjelas ibu yang baik. Yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Apa itu cerapan? Cerapan adalah sesuatu yang dicerap atau diterima dengan indera, disebut juga tanggapan. Maka, kalimat cerapan panca indera adalah kalimat yang membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang penulis deskripsikan. Contoh kalimat yang seolah-olah dilihat. Warna gedung SMP N3 Siak Kecil dominan oranye dan hijau. Kita tahu warnanya oranye dan hijau karena kita lihat. Contoh kalimat yang seolah-olah didengar. Bel berbunyi 3 kali, pertanda pelajaran telah berakhir. Kita tahu belnya berbunyi 3 kali tentunya karena kita dengar. Dan yang terakhir adalah contoh kalimat yang seolah-olah kita rasakan. Tangannya halus bagaikan sutra. Halus kita ketahui tentunya karena kita sentuh atau kita raba. Nah, sekarang kita kuis dulu. Air itu jernih sekali. Itu termasuk kalimat apa? Seolah dilihat, didengar, atau dirasakan? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Dan jawabannya adalah A. Selanjutnya, penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali KTSP. Pernahkah kalian mendengar kata menaati atau mentaati? Kira-kira mana yang benar? 1 atau 2? Nah, untuk menjawabnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Awalan men ditambah kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P dan diikuti huruf vokal akan mengalami peluluhan. Sebagai contoh, men ditambah kurung hasilnya mengurung, K luluh menjadi eng. Juga untuk tari, berubah menjadi menari, sapu jadi menyapu, pakai jadi memakai. Nah, kita kembali ke kuis yang pertama tadi. Jadi jawaban yang benar yang mana? Menaati atau mentaati? Dan jawabannya adalah menaati, karena dia berasal dari kata dasar taat. Sekarang, mana yang benar? Memproduksi atau memproduksi? Berbeda dengan yang sebelumnya, awalan men ketika diikuti dengan kata dasar yang diawali huruf KTSP dan diikuti huruf konsonan, maka dia akan tetap atau tidak akan luluh. Contohnya, mentraktir, mensyukuri, dan mengkritik. Karena setelah huruf T pada kata dasar traktir diikuti oleh huruf R yang merupakan konsonan. Demikian juga dengan yang lainnya. Dan jawaban yang tepat adalah memproduksi. Selanjutnya kita masuk kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang mirip atau sama dengan yang lain. Contohnya, indah bersinonim dengan elok, permai, wabah bersinonim dengan pandemi, kelapa bersinonim dengan nyiur, menegur bersinonim dengan menyapa. Dan yang kelima adalah kata depan atau preposisi, artinya kata yang biasa terdapat di depan nomina atau kata benda. Penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya di, ke, dari, dan pada.
Contoh pada kalimat 1. Pasien COVID-19 dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di ruangan khusus. 2. Pasien tersebut diketahui pulang dari Jakarta pada Juni lalu. Di, ke, dari, dan pada adalah kata depan yang di depannya masing-masing adalah kata benda. Yang keenam adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut juga hipernim, adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan makna yang luas. Kata khusus atau disebut juga hiponim adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan makna yang lebih sempit. Nah, contohnya ada warna, ada merah, ada kuning, dan hijau. Warna termasuk kepada kata umum, sedangkan merah, kuning, hijau termasuk kata khusus. Dan yang terakhir adalah kalimat bermajas. Pernahkah kalian mendengar majas? Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, disebut juga kiasan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang majas personifikasi, yang artinya majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah bisa bertindak seperti orang atau manusia. Contoh, perhatikan video berikut. Seseorang dapat menggunakan majas personifikasi untuk mendeskripsikan daun kelapa yang bergoyang, yaitu dengan kalimat nyiur melambai menyambut kedatangan kami. Aktivitas melambai seharusnya menggunakan tangan, namun di sini daun kelapa diibaratkan seolah-olah seperti tangan manusia. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Kira-kira kalimat bermajas seperti apa yang bisa kalian tuliskan? Nah, boleh juga seperti ini. Penaku menari-nari di atas kertas. Menari biasanya dilakukan oleh manusia. Namun pada kalimat ini, kata menari dimaksudkan adalah pena yang bergerak-gerak. Nah, itulah yang disebut dengan majas personifikasi. Demikianlah materi yang Ibu jelaskan. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Yang pertama, baca kembali teks Pesona Pantai Senggigi. Kemudian, temukan dan tuliskanlah masing-masing 2 contoh kalimat pada masing-masing kaidah kebahasaan tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Silakan ambil manfaatnya, tinggalkan sarannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.